Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu keluarga besar KJMNI, keluarga besar Jamaah Masjid Nurul Iman, Kementerian Pertanian. Alhamdulillah di malam yang mulia ini, di malam Jumat, Allah mengizinkan kita untuk bersama-sama berkumpul di majelis Zoom dalam rangka menguatkan pengetahuan kita kepada ajaran Islam yang kita cintai dan kita yakini ini. Karena dengan bertambahnya ilmu berarti menjadi bertambahnya kualitas amal kita. Apalagi ini kaitannya dengan fikih, ya. Jadi fikih itu berkaitan dengan sah dan tidaknya nanti ibadah-ibadah kita. Makanya di antara bab yang paling pertama diletakkan di dalam kitab-kitab fikih selalu saja adalah babut toharoh. Bab toharoh, ya, bab tentang bersuci. Nah, kita akan kenalan dulu hari ini apa itu toharoh, kemudian apa saja alat yang bisa dipakai untuk toharoh. Kemudian nanti kita akan membahas tentang fikih air, ya, fikih air. Nah, setelah itu semoga nanti masih ada waktu, kita akan sedikit membahas tentang masalah najis dan cara mensucikannya. Jadi memang pembahasan toharoh ini cukup panjang karena nanti mencakup ya ada mandi, wudhu, tayamum, membasuh khufain, termasuk juga membasuh perban dan lain sebagainya. Makanya kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu tentang masalah pengertian toharoh, kemudian alat-alat, nanti juga fikih air dan seputaran najis serta cara mensucikannya. Ya, jadi walaupun di rumah tetap fokus. Kenapa? Karena ini insya Allah materinya sebenarnya mudah, tapi kalau nggak perhatian bisa nanti salah memahami, ya. Walaupun saya meyakini jamaah semuanya tentang masalah ini bukan hal yang baru, tapi mungkin nanti akan juga ditemukan beberapa hal yang mungkin katakanlah baru, ya. Walaupun secara umum bukan hal baru karena kita di majelis di mana-mana sering mengkaji tentang ini. Baik, kita mulai ini. Saya tampilkan beberapa slide. Bisa dilihat, ya. Toharoh, ya, menurut bahasa artinya bersih. Menurut istilah, toharoh berarti mengerjakan sesuatu, bisa itu berupa wudhu, tayamum, atau mandi, dan menghilangkan najis, yang menjadikan seseorang boleh atau sah mengerjakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi toharoh itu mencakup nanti ada wudhu, mandi, tayamum, ada lagi dalam menghilangkan najis itu nanti istinja, ya. Makanya cara bersuci dari hadas dengan cara berwudhu dan mandi serta tayamum, ini 3. Sedangkan cara bersuci dari najis adalah dengan cara menghilangkan najis yang ada pada badan, pakaian maupun tempat sampai betul-betul hilang. Nanti akan kita bahas lebih rincinya insya Allah. Alat toharoh ada apa saja yang bisa kita pakai? 1, air. 2, debu. 3, batu. Tentu dengan cara yang
berbeda-beda ya. Ada ketentuannya. Mohon maaf sebelumnya, ini yang saya sampaikan adalah lebih cenderung atau lebih kental ke mazhab Syafi'i. Adapun kalau nanti misalnya ada yang berbeda, mungkin itu ada pendapat dari mazhab yang lain ya. Tapi untuk sebagai basic kita membahas menurut mazhab yang mayoritas dulu di negeri ini, yaitu mazhab Syafi'i. Kalau ada yang berbeda bisa nanti kita diskusikan, karena memang ini masalah fikih banyak sekali perbedaan ataupun ketidaksepakatan ya dalam pendapat, tapi tidak menjadi sebab kita kemudian berpecah belah atau saling hilang ukhuwah. Jadi kita menggunakan sebagai fondasi awalnya mazhab Syafi'i dulu ya. Kita masuk ke yang pertama, yang ini cukup perlu mendapatkan perhatian, yaitu fikih terkait air. Karena air merupakan alat yang paling banyak kita lakukan setiap hari kita pakai, baik itu untuk menghilangkan najis, untuk berwudu mengangkat hadas kecil, atau untuk mandi besar mengangkat hadas besar. Kita masuk dulu ke macam-macam airnya. Macam-macam air itu terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama namanya air suci dan mensucikan, atau biasa kita sebut dengan nama air mutlak. Ya, pertama air suci mensucikan. Yang kedua nanti ada air suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Ini yang kedua. Yang ketiga ada air suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini yang ketiga. Air suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat nanti ada air yang mutanajis ya. Air yang terkena najis dan tentu tidak bisa mensucikan. Kita bahas dari yang pertama, air suci mensucikan, yang boleh digunakan untuk bersuci tanpa ada kemakruhan padanya, atau biasa kita sebut dengan air mutlak. Air apa saja ini? Segala air yang keluar dari tanah ataupun turun dari langit yang belum digunakan untuk bersuci, wudhu ataupun mandi, dan tidak bercampur dengan zat lain yang merusak kemutlakannya. Nah, ini air mutlak. Yang saya ulangi, air mutlak itu adalah semua air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci, baik itu wudhu atau mandi ataupun bercampur dengan sesuatu yang merusak kemutlakannya. Apa saja yang masuk dalam air mutlak? Nah, satu, air hujan. Air hujan itu suci dan mensucikan. Misalnya kita lagi junub, kemudian hujan deras nih di luar, kemudian kita niat mandi sambil hujan-hujanan. Nah, hujan-hujanan tapi niatnya mandi besar, nah, itu sah dan mengangkat hadas besar. Kenapa? Air hujan itu apa? Air suci dan mensucikan. Ma'am mubarakah, bukan hanya tohur tapi mubarak, air yang penuh berkah ya. Kemudian air sungai. Air sungai itu suci mensucikan karena banyak airnya dan mengalir ya. Yang ketiga, air mata air. Misalnya di pegunungan kita mendapati ada mata air, lah itu kita wudhu dari situ, itu sah karena dia air mutlak, suci mensucikan. Yang keempat, air laut. Nah, misalnya kita lagi di tengah samudra, tengah lautan, naik kapal, naik perahu, air tawar terbatas cukup buat minum. Sementara kita perlu wudhu nih, atau kadang-kadang perlu untuk menghilangkan, mensucikan najis. Nah, maka bisa berwudhu dengan air laut atau bersuci dari najis dengan air laut. Air tawar mah disimpan buat minum. Kemudian air sumur. Air sumur ini juga hukumnya suci mensucikan.
Tentu dengan catatan tadi ya, belum dipakai untuk bersuci dan tidak bercampur dengan benda yang merusak kemutlakannya. 7, air embun. Air embun yang kalau pagi kita lihat di daun-daun, atau mungkin air embun itu bisa jadi air yang netes-netes dari AC, itu kan embun juga, itu suci mensucikan. Dan yang keenam, air salju. Air salju, air es, yaitu suci mensucikan. Baik, ini ada beberapa dalilnya, kita lewati saja. Ini yang jelas kita udah tahu jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air mutlak, 7 jenis air tadi itu. Yang kedua adalah air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan. Kalau yang pertama tadi nggak makruh. Kalau ini mensucikan, boleh buat mandi, boleh buat wudhu, tapi makruh. Apa? Air yang bagaimana ini? Air yang sebenarnya secara zatnya dia suci mensucikan, tetapi dia kemudian terkena panas matahari, atau biasa disebut dengan air musyammas, air yang terpanggang oleh matahari, tapi dengan kondisi panas yang cukup tinggi, yaitu 40 derajat Celcius kira-kira. Nah, kalau di bawah ini masih suci mensucikan mutlak, tidak makruh. Nah, makanya kalau di Indonesia kayaknya sulit untuk kita mendapatkan air musyammas, karena di Indonesia mah iklimnya iklim yang tidak panas banget, yang nggak dingin banget. Tapi kalau di Timur Tengah, misalnya di Mesir, di Saudi, di Sudan, itu kadang-kadang ketika musim panas yang ekstrim, airnya pun terpanggang bisa di atas 40 derajat Celcius. Nah, jadi ini kalau untuk air yang musyammas, makruhnya itu karena pertimbangan secara kesehatan. Karena kalau air dengan kondisi panas yang semacam itu kemudian dipakai dalam jangka yang lama bisa menyebabkan penyakit kulit, yaitu penyakit sopak ya. Ini. Tapi makanya nanti ada pengecualian, air tersebut ya walaupun panas misalnya, tapi kalau tempatnya ya terbuat dari selain besi, tembaga dan timah. Jadi makruh itu kalau air yang panas itu tempatnya atau bejananya terbuat dari besi, tembaga dan timah, atau sejenisnya, aluminium misalnya. Kenapa? Karena ini alat-alat yang mengantarkan panas, apa istilahnya, konduktor ya. Tapi kalau tempatnya itu terbuat dari kayu, plastik, tanah, kulit ya, emas atau perak bahkan, ini tidak dimakruhkan, tetap boleh digunakan. Kalau terbuat tempatnya dari bahan yang sekiranya tidak menyalurkan panas, plastik, tanah, kulit, emas, perak itu walaupun kondisinya terpanggang matahari tapi tidak makruh. Tapi kalau tempatnya tadi adalah besi, timah, aluminium misalnya, tembaga, nah ini makruh untuk digunakan. Nah, panasnya itu dalam kondisi yang luar biasa. Kalau panas-panas, hangat-hangat kuku, nggak makruh. Karena tidak membahayakan untuk kesehatan. Dan air itu tidak mudah untuk dingin kembali. Tapi misalnya begini, kalau airnya panas banget, 40 derajat, tapi nggak lama setelah itu bisa adem. Maka kalau udah adem, air itu kembali ke kondisi semula, tidak makruh lagi. Makruhnya itu kalau masih dalam kondisi panas tadi itu. Dan menjadi makruh kalau di saat yang sama ada air lain yang tidak panas. Ada air di bejana terbuat dari besi atau tembaga, panas banget. Di sampingnya ada air keran. Kok kita milih yang panas? Lah itu makruh. Tapi kalau nggak ada yang lain lagi, ya maka itu hilang kemakruhannya. Boleh saja digunakan karena nggak ada yang lain. Nah, makruh juga kalau digunakan untuk badan kita, maksudnya untuk wudhu maupun mandi. Tapi kalau dipakai mencuci atau membersihkan najis di pakaian ataupun di tempat, di lantai misalnya, itu tidak makruh.
Karena makruhnya itu kalau terkena di badan atau kulit kita. Adapun kalau untuk pakaian, untuk lantai, untuk benda-benda yang kita pakai misalnya itu tidak makruh walaupun panas. Nah, inilah macam-macam air yang makruh untuk bersuci. Intinya air musyammas yang kena sinar matahari, panasnya di atas 40 derajat Celcius dan tempatnya adalah bejana dari besi, tembaga, timah atau yang semisalnya, aluminium dan yang lain. Nah ini, bagaimana kalau airnya itu bukan kena sinar matahari, tapi karena dipanaskan di atas kompor, ya tetap sama saja. Kalau memang dia panasnya itu panas banget, ya makruh. Tapi kalau selagi kita sekiranya badannya masuk angin, dingin, akhirnya masak air untuk mandi atau untuk wudhu, itu enggak masalah. Ya, jadi tidak makruh. Misalnya karena kondisi dingin, kemudian atau lagi meriang, kurang enak badan, akhirnya mandinya dengan air yang dipanaskan. Itu enggak mengapa. Tapi ya diukur ya panasnya sesuai dengan kemampuan badan kita. Air yang sangat dingin juga makruh. Misalnya musim dingin, kemudian mandi dari air es lagi. Nah ini makruh. Ya suci sih setelah itu, tapi makruh. Khawatirnya setelah itu malah meriang. Itu. Nah, ini sakit karena keteledoran menggunakan air dingin di musim dingin. Oke, selanjutnya sekarang jenis air yang ketiga. Jadi jenis air yang pertama namanya air mutlak, suci, mensucikan, dan tidak makruh digunakan. Yang kedua tadi air musyammas, suci, mensucikan, tapi makruh digunakan untuk bersuci dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Yang ketiga sekarang adalah air yang suci, tapi tidak mensucikan. Airnya suci, artinya kalau kita kena air itu, tidak mengapa. Selanjutnya kita sholat, misalnya nggak mengapa, karena dia suci. Cuman ini air tidak bisa untuk kita bersuci. Ini ada dua jenis. Air yang suci tapi tidak mensucikan itu ada dua jenis. Atau dua macam. Yang pertama adalah air mustakmal. Apa maksudnya air mustakmal? Air mustakmal adalah air bekas kita mensucikan hadas atau najis. Ini namanya air mustakmal. Contoh, kita wudhu. Saat wudhu, airnya kita tampung di ember. Bekas wudhunya itu. Itu air yang bekas wudhu kita, dia suci. Tapi sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Ya. Kenapa? Karena kita pakai air itu untuk mengangkat hadas tadinya. Beda kalau kasusnya begini. Bapak lagi mandi, kemudian mandinya misalnya di bak mandi itu, di bak kamar mandi. Ketika mandi besar, kemudian setiap guyuran itu ada percikan air yang balik ke bak mandi kita. Lah, artinya di bak mandi kita kan tercampur tuh air mutlak kemasukan percikan air mustakmal. Gimana hukumnya? Hukumnya selama tidak berubah warna, rasa, dan baunya, maka air di bak mandi tetap suci mensucikan. Ini ada semacam kesalahpahaman barangkali ya. Jadi kadang-kadang ada yang terlalu mungkin memahaminya terlalu terburu-buru gitu. Jadi kalau mau wudhu itu jangan sampai airnya balik ke, kalau zaman dulu ada namanya itu padasan ya. Padasan itu apa ya? Kayak tempat air, kemudian ada kayak colokannya itu, kalau dibuka airnya ngalir gitu. Sebelum ada keran-keran seperti hari ini. Jadi ketika wudhu hati-hati, jangan sampai ada pas membasuh muka, jangan ada tetes air pun yang balik ke tempat air yang kita pakai. Nah, itu pemahaman yang kurang tepat. Ya, jadi kalau air mutlak terus terpercik sedikit dari air mustakmal, maka air yang mutlak tadi tidak berubah, tetap
hukumnya air mutlak. Contoh sederhana tadi, Bapak mandi besar, karena namanya orang mandi kan sedikit banyak ada saja percikan-percikan air yang balik ke bak mandi. Nah, status air di bak mandi itu tetap suci mensucikan. Yang mustakmal itu yang kita pakai, yang sudah selesai kita pakai itu mustakmal. Adapun kalau kepercikan sedikit air mustakmal, maka air yang di bak mandi tetap suci mensucikan. Insya Allah di sini bisa dipahami dengan baik ya. Nah, bagaimana kalau misalnya begini? Kita pas mau mandi, ternyata gayungnya tenggelam di dasar bak mandi. Nah, kita kan harus ngambil gayungnya kan, memasukkan tangan kita ke dalam bak mandi. Seret. Apakah dengan masuknya tangan kita, bak mandi itu kemudian airnya menjadi mustakmal? Sebagian orang memahami pokoknya selama anggota badan kita yang masuk ke air itu langsung mustakmal. Ternyata tidak begitu. Air mustakmal itu air bekas kita bersuci. Kalau tangan kita masuk ngambil gayung ke dalam bak mandi, maka pas tangan kita masuk itu niatnya bukan bersuci, niatnya ngambil gayung. Maka tangan kita masuk mengambil gayung seperti kita memasukkan besi atau tongkat untuk ngambil gayung itu. Tangan kita suci seperti sucinya tongkat, sucinya kayu, maka tidak merubah status air yang di bak mandi, dia tetap suci mensucikan. Nah, jadi yang mustakmal itu kalau kita niatnya adalah bersuci. Kalau niatnya mengambil gayung, maka itu belum merubah status air tersebut menjadi air mustakmal. Baik, ini terkait air mustakmal karena masih banyak yang kalau boleh kita katakan salah memahami air mustakmal ya. Dan air mustakmal itu adalah kalau kita wudhu kan 3 kali rata-rata ya, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Yang mustakmal itu adalah air bekas basuhan pertama. Itu yang mustakmal. Adapun basuhan kedua dan ketiga itu tidak dianggap air mustakmal. Baik, yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang berubah dari wujud aslinya, misalnya air sumur, kan dia wujud aslinya air ya kayak begitu, bening gitu ya. Tapi kok kemudian dicampur dengan sesuatu yang bukan benda yang dekat dengan air, seperti kopi, teh, susu, dan lain sebagainya. Itu airnya menjadi suci tapi tidak mensucikan, maka tidak boleh kita wudhu dengan air kopi. Tidak boleh wudhu dengan air teh, apalagi air marimas, ya nggak boleh. Karena dia sudah tercampur dengan barang lain yang suci, yang pertama dan barang itu merubah warna, merubah perilaku kita supaya masker atau bau atau rasa air tersebut. Ya, jelas insya Allah ya. Tapi seandainya yang merubah air itu adalah tempat dia, misalnya begini, ada air di sumur, karena lama nggak dipakai, akhirnya banyak lumut. Sehingga lama-lama air di sumur itu warnanya agak kehijau-hijauan. Lah, lumut itu adalah sesuatu yang identik dengan air. Artinya bukan dari usaha dimasuki warna hijau, bukan, tapi karena memang tempatnya yang berlumut, maka itu air tetap suci mensucikan. Ya, air yang berubah karena tempat, misalnya air di dalam tong, ditutup tongnya, didiamin setahun. Ketika dibuka, ada baunya, tapi itu tidak merubah status air tersebut. Kenapa? Karena ya namanya juga sekian lama ditutup, akhirnya berubah baunya, bau tong. Itu kan, tong itu tempatnya air untuk menyimpan air. Maka tidak merubah status air itu, dia tetap suci dan mensucikan.
Tapi kalau berubahnya air itu karena dikasih gula, dikasih teh, dikasih pewarna, maka airnya menjadi suci, tapi tidak mensucikan. Makanya Bapak Ibu misalnya mau mandi, ada gejala gangguan kulit misalnya, kata dokter dicampur pakai detol. Nah, boleh nggak mandi pakai detol? Boleh, tapi itu bukan untuk bersuci. Misalnya detolnya ditampung di dalam ember, satu ember dikasih detol gitu ya. Nah, kalau mau menggunakan detol, itu bukan saat kita niat menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Itu buat bilasan terakhir saja. Setelah selesai mandi, udah mandi besarnya selesai, baru pakai air detol. Tapi jangan pakai air detol dari awal sampai akhir, karena dia biasanya air detol itu merubah status air, berubah kadang warnanya kalau kebanyakan, atau bahkan baunya. Ya, oke. Selanjutnya air najis atau mutanajis. Jadi macam-macam air mutlak, air musyammas yang makruh tadi, kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan, terbagi menjadi dua, air mustakmal dan air yang bercampur dengan sesuatu yang suci tapi merubah warna, rasa maupun bau air tersebut. Nah, sekarang yang terakhir adalah air mutanajis, air najis. Nah, disinilah kita perlu lebih mencermati terkait air najis ini. Ketika kita ingin membahas masalah air mutanajis, air yang bercampur dengan najis, kalau dalam mazhab Syafi'i, kita harus memahami dulu kaidah. Apa? Ada air banyak, ada air sedikit. Ya. Ini kaidah ini harus kita tahu dulu. Air banyak dan air sedikit. Air banyak itu apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan air itu disebut banyak kalau sudah sampai ukuran 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 2 kulah itu kalau ukuran air itu adalah 60 kali 60 kali 60, panjang, lebar dan tinggi minimal masing-masing 60 cm dalam kondisi air penuh. Itu disebut dengan air yang banyak. Kalau kurang dari itu, maka itu air sedikit. Nah, ini kaidah ini harus kita pahami dulu. Air banyak adalah air yang lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 2 kulah itu adalah 60 cm kubik. Itu dengan hitungan sentimeter yang paling mudah, 60 cm kubik. Kalau lebih dari itu, berarti lebih dari 2 kulah. Kurang dari itu, berarti air sedikit namanya. Nah, kita akan bahas dulu air sedikit, atau air yang kurang dari 2 kulah. Yang pertama, air yang sedikit, dalam arti air yang kurang dari 2 kulah. Kalau kemasukan najis, maka air itu hukumnya langsung najis. Baik berubah warna, rasa, dan bau ataupun tidak. Misalnya, ada air di bak mandi, ukurannya cuma 50 cm, 50 cm, 50 cm. Kemudian kejatuhan cicak atau kejatuhan tikus mati. Maka air itu walaupun masih bening, tetap hukumnya najis. Harus harus dibuang. Itu kalau ada sedikit. Ya. Atau kejatuhan apalagi? Tai cicak misalnya. Maka air itu menjadi najis. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan ya tidak berubah ya. Kita lagi mau mandi ada cicak buang kotoran gitu. Peluk. Waduh, airnya cuma seember, maka satu ember itu menjadi najis.
Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Hanafi, pokoknya air itu nggak bisa najis. Itu kalau dalam mazhab Imam Hanafi. Tapi kita kembali lagi, kita basicnya pakai mazhab Syafi'i. Ya. Adapun kalau air lebih dari 2 kula, misalnya Bapak di rumah punya bak mandi itu 1 meter kubik, 1 meter panjang, 1 meter lebar, 1 meter tinggi. Kemudian ada bangkai tikus. Ini dalam posisi air penuh loh ya. Ada bangkai tikus, pagi-pagi ada tikus mati. Gimana dong? Dilihat, ada nggak perubahan warna, rasa, dan bau. Kalau nggak berubah, cukup buang bangkainya, dan itu air adalah tetap suci, mensucikan. Ini makanya kami menghimbau kalau membuat bak mandi sekaligus yang cukup besar lah ya. Jangan hanya ukuran 50, 50, 50, tanggung banget. Kena tai cicak 1 harus dikuras semua. Ya. Tapi kalau agak besaran, walaupun bangkai tikus yang masuk, tapi kan baru semalam, itu belum nyebar. Kaldu tikusnya belum nyebar. Tinggal dibuang bangkai tikusnya, kemudian airnya kembali suci. Gimana dong kalau tikusnya 2? Pokoknya selama tidak berubah rasa, warna, dan baunya, tinggal buang bangkainya, airnya itu menjadi suci kembali. Ustaz, gimana kalau bak mandi saya ukurannya mah 1 meter kubik, tapi malam itu ternyata tinggal 1/3, tiba-tiba ada tikus masuk mati, najis apa enggak? Nah, najis tentunya, tapi kalau airnya dipenuhi, tikusnya dibuang, airnya dipenuhi, maka air itu kembali suci. Mohon maaf Ustaz, mungkin di koneksinya agak kurang stabil Ustaz ya. Cek dulu Ustaz. Maaf. Bagus enggak Pak Sutar? Bagus Pak Sofwan, Ustaz, Udah, bagus kok. siap. Bagus, Oke. lanjut Ya. Ustaz. Bagus ya? Oh ya. Ya kadang-kadang koneksi itu emang di sini lemah, di sana kuat, dan sebaliknya. Oke, jadi kita lanjutkan dulu ya. Jadi air yang di atas 2 kula, kalaupun terkena najis, selama tidak berubah rasa, warna, dan bau, maka itu airnya tetap suci, mensucikan. Tapi kalau berubah warna, rasa, dan bau, ya berarti sudah tidak suci lagi. Misalnya kita punya sumur, tiba-tiba besok paginya ada sapi mati di situ, ada sapi jatuh mati di situ. Nah, pas ditimba airnya, ternyata rasa airnya, baunya bau bangkai. Walaupun sapinya udah diangkat, tapi baunya masih bau bangkai. Maka selama masih bau, selama masih ada aroma bangkai, itu air tidak boleh dipakai karena dia najis. Diamkan beberapa hari, barangkali nanti baunya hilang, baru kembali suci, mensucikan. Ya, baik, insya Allah sampai di sini tentang pembagian air sudah selesai. Insya Allah cukup terang ya untuk pembagian air. Kemudian ini sisa air minuman ya, sisa air minum manusia hukumnya suci. Misalnya ada kawan kita minum air, kemudian kita pengen wudhu, kita pakai bekas minum dia untuk wudhu, itu boleh karena manusia itu suci. Walaupun yang minum non muslim tetap suci dia, ya, airnya tetap suci. Bekas air minum manusia itu suci. Kemudian sisa minum hewan yang halal dagingnya, misalnya apa? Bekas air minum kambing, bekas air minum sapi, itu dia suci, tidak menjadi najis. Sisa minum keledai, burung, dan binatang buas. Ini kalau misalnya kita lagi jalan-jalan mau wudhu, ada bejana, di sampingnya ada orang, kita nggak perlu nanya-nanya, ini semalam ada anjing yang minum apa enggak? Ini semalam ada binatang yang minum dari sini enggak? Itu enggak usah nanya. Selama
kita tidak melihat langsung, maka air itu tetap suci, mensucikan. Maka Sayyidina Umar pernah itu wudhu bersama Rasulullah, ada air, tapi nanya dulu ke orang yang punya air, ini airmu kena najis apa enggak? Ada yang minum enggak dari binatang buas? Nah, kata Nabi, jangan dijawab. Ini adalah merepotkan diri sendiri, dadak nanya duluan gitu. Jadi tidak perlu nanya-nanya, kalau ada air langsung dipakai saja. Bekas air minum kucing, ini juga suci. Makanya misalnya kita mau wudhu, ternyata di bak mandi ada lagi kucing lagi minum dari bak mandi. Kucing itu bekas minumnya suci, tidak menjadi najis. Kecuali air sisa minuman anjing dan babi, nah itu jelas najisnya, ya. Kecuali jika jumlahnya adalah tadi di atas 2 kulah. Tapi kalau cuma bejana ember kecil, kemudian kita lihat ada anjing di situ minum, maka seluruh air di dalam ember itu menjadi najis. Termasuk juga adalah babi, ya, babi, air liur najis, air liur anjing juga najis. Nah, ini termasuk najis yang berat. Nanti insya Allah ada penjelasan tentang cara mensucikan najis. Mulai dari yang ringan, pertengahan, maupun yang berat. Baik, ini fikih air sudah selesai sampai di sini. Kita lanjutkan dulu ya, atau kita tanya jawab. Kayaknya baru banget ini, belum lama kan kita, sampai jam berapa ini, Ustaz? Sampai 8:30, Ustaz. Baik, lanjut diskusi, Ustaz. Atau mau diskusi dulu? Kalau enggak, kita masuk ke bab baru, enggak banyak kok. Tentang Iya, lanjut dulu masalah saja, najis. Ustaz. Lanjut dulu, Lanjut Ustaz. dulu aja ya. Oke, sekarang pembahasan najis dan cara mensucikannya. Karena ini biar terang benderang tentang masalah najis. Takutnya ada di antara kita yang belum memahami atau belum paham cara mensucikan najis. Baik, ini najis. Yang pertama, benda-benda yang dianggap najis itu ada 7. Ya. Pertama, sesuatu yang keluar dari lubang, kubul dan dubur. Baik itu dari manusia ataupun binatang. Kecuali air mani. Air mani menurut mayoritas ulama itu suci, tidak najis. Tapi kalau pipis, kotoran, madhi, wadi itu najis, ya. Wadi itu apa? Madhi. Madhi itu biasanya adalah cairan yang keluar dari kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Saat misalnya muqaddimah melakukan hubungan intim, atau ketika seseorang berfantasi, bersyahwat, tapi keluarnya tidak sadar, nggak terasa, tahu-tahu udah basah. Warnanya biasanya bening dan lengket, itu namanya madhi. Itu namanya madhi. Hukumnya apa? Hukumnya najis. Tapi ini masuknya nanti najis ringan, ya. Yang terkena madhi maka harus dibasuh dengan air. Kalau terkena pakaiannya cukup dipercikin dengan air. Seperti najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang juga belum makan kecuali ASI. Ada lagi wadi. Wadi itu apa? Biasanya keluar dari kemaluan baik laki-laki ataupun perempuan setelah buang air kecil, dan itu tidak kerasa. Biasanya warnanya putih dan lengket, itu namanya wadi. Ini najis. Jadi air kencing, madhi, wadi hukumnya najis. Tapi air mani tidak najis, ya. Yang kedua adalah muntahan. Baik itu muntahan manusia ataupun binatang, itu hukumnya najis. Ya, muntahan hukumnya najis. Kecuali misalnya muntahan bayi yang kadang-kadang karena udah kekenyangan minum ASI, akhirnya dia, kalau kata orang Jawa, gumoh. Gumoh itu muntahan, tapi dilihat dulu. Kalau gumohnya itu
masih warna ASI, tidak bau, berarti dia sebenarnya belum sampai ke lambung. Mungkin baru sampai di kerongkongan, kemudian keluar. Kalau itu nggak najis. Tapi kalau sudah berubah, baunya asam, warnanya agak kuning-kuning misalnya, berarti itu keluar dari lambung, maka itu najis. Jadi semua muntahan adalah najis, baik binatang ataupun manusia. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya kucing. Kucing itu kadang-kadang kan kalau makan apa, muntah. Nah, muntahan kucing berarti najis. Pipisnya kucing, najis. Ya ini jangan salah dipahami ya. Ada yang mengatakan bahwa kotoran kucing, pipisnya kucing nggak najis. Ini pendapat yang sangat lemah sekali. Hanya dikemukakan oleh Imam Dawud Al-Dhahiri. Adapun mayoritas ulama mengatakan 4 mazhab bahwa kotoran kucing dan pipisnya adalah najis. Tapi kalau bekas minumnya tadi tidak najis. Yang ketiga adalah darah segar yang masih merah ataupun darah busuk yaitu nanah. Baik dari manusia maupun hewan. Kecuali hati dan limfa. Nah, ini kalau hati dan limfa nggak najis ya. Makanya kalau nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyembelih kambing, darah yang mengucur itu hukumnya najis. Kecuali sangat sedikit sekali. Nah, yang keempat, bangkai. Baik itu bangkai binatang yang halal. Jadi bangkai ini ada 2 ya. Pertama adalah binatang yang halal, tapi matinya nggak disembelih. Contoh ayam, mati ketabrak motor, maka dia menjadi bangkai. Kerbau mati karena tenggelam, maka dia menjadi bangkai. Yang kedua adalah binatang yang haram, yang mati, walaupun disembelih tetap bangkai. Ya, misalnya apa? Anjing disembelih pakai bismillah lagi, tetap aja dia menjadi bangkai karena memang dasarnya haram. Babi disembelih bisa nggak ya? Nggak punya leher kan ya? Ya, tapi dia kalaupun matinya disembelih tetap haram. Kecuali bangkai belalang, ikan dan jenazah manusia itu suci. Makanya kita misalnya ada yang meninggal kawan atau kerabat, kemudian kita melayat takziah, kita sentuh, kita cium keningnya, itu tidak najis karena jenazah manusia itu adalah suci. Termasuk ikan mati, maka ikan itu tetap suci dan boleh dimakan. Termasuk belalang, bangkai belalang adalah suci. Tapi ingat, tadi nomor pertama dikatakan sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul. Di sini maka apa yang keluar dari perut ikan yang berupa kotoran itu najis. Ya di dalam mazhab kita. Yang punya akuarium, hati-hati kalau akuariumnya kecil, ikannya besar. Kalau buang kotoran kelihatan tuh misalnya, kotorannya kok panjang, kelihatan. Nah, maka itu airnya nanti bukan najis. Kalau airnya cuma sedikit. Ya. Jadi ini akuarium pun ternyata harus super hati-hati. Ini kalau kita setia dengan mazhab Syafi'i ya. Di mazhab yang lain lebih mudah memang. Tapi kita ingin komitmen dulu dengan mazhab yang mayoritas di negeri ini. Jadi ikan kotorannya adalah najis. Selanjutnya, semua cairan yang memabukkan itu najis, termasuk alkohol, minuman keras, maka dia najis. Ya, anjing dan keturunannya. Terakhir babi dan keturunannya. Ini najis. Kalau ada babi melahirkan seorang putri yang cantik jelita, tetap najis. Ya, kenapa? Karena putri babi. Anjing melahirkan seorang pangeran yang tampan perkasa, tetap najis. Kenapa? Karena dia anak anjing. Ya. Ini benda-benda yang najis, tolong diperhatikan betul sehingga kita tahu kalau pakaian kita kena, badan kita kena, tempat sholat kita misalnya juga kena, itu harus segera disucikan.
Nah, dari penjelasan tentang macam-macam benda yang najis tadi, dibagi najis itu dalam 3 kategori. Yaitu pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis ringan. Ringan dari mana? Dari cara membersihkannya, dari cara mensucikannya itu ringan, mudah. Tapi tetap namanya najis, semua sama. Mau mukhaffafah ataupun yang mughalladhah ataupun mutawassithah, kalau tidak disucikan maka tetap menjadi sholat kita tidak sah. Jadi pembagian najis menjadi 3 ini, mukhaffafah yang ringan, mughalladhah yang berat, mutawassithah yang pertengahan, itu dilihat dari sisi cara mensucikannya. Yang pertama najis mukhaffafah, najis yang ringan. Apa itu yang termasuk dalam kategori ini? Adalah air kencingnya bayi laki-laki. Laki-laki saja, kalau perempuan tidak. Kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Baik ASI ibunya atau ASI ibu susuannya. Dan usianya belum genap 2 tahun. Jadi kalau ada bayi usia 6 bulan, tapi sudah minum susu formula, maka kencingnya tetap najis mutawassithah, bukan mukhaffafah lagi. Ya, jadi bayi laki-laki yang makannya baru ASI, usianya belum 2 tahun. Ini najisnya mukhaffafah. Bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah? Misalnya pas digendong ngompol, maka cukup kita memerciki air di daerah yang terkena ompol bayi tersebut. Atau misalnya di tempat tidur, dispraynya, dipercikin air. Ceprik. Nah, itu sudah suci. Dan diusaplah gitu biar rata ya. Jadi dipercikin air aja, tidak perlu dibasuh. Cukup dipercikin air saja. Nah, demi memudahkan, karena memang namanya bayi kan, apalagi zaman dulu belum ada pampers ya, itu mensucikannya ribet kalau harus dibasuh. Nah, selain ini maka cara mensucikannya adalah harus dibasuh air. Yang kedua ada najis namanya mughalladhah. Kita yang mughalladhah dulu ya. Mughalladhah itu najis berat. Apa itu yang masuk najis berat? Air liur, darah, kencing, kotoran dari 2 binatang, yaitu anjing dan babi. Air liur babi, air liur anjing kena di tangan kita, maka najisnya berat, mughalladhah. Gimana cara mensucikan misalnya tangan kita, pakaian kita, atau tempat makan kita, itu kena darah anjing atau air liur babi, air liur anjing. Gimana cara mensucikannya? Yaitu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satu basuhannya adalah airnya dicampur dengan debu yang suci. Jadi dibasuh 7 kali, di antara 7 kali itu ada yang airnya dicampur dengan debu. Boleh di awal ataupun di tengah, itu air yang dicampur debu itu. Tapi makruh kalau diletakkan di paling akhir. Kenapa? Memang sucinya airnya tempatnya jadi suci tapi kotor karena debunya nggak hilang. Lebih baik di tengah atau di awal. Misalnya kita punya ember, ternyata dimainin sama anjing, dijilat-jilat, maka ember itu terkena najis berat. Gimana cara membersihkannya? Diguyur pakai air sekali, kemudian setelah itu kita ambil air lagi dicampur dengan tanah atau debu, lalu kita masukkan di kocok-kocok itu di dalam ember, diratakan, kemudian dibuang. Setelah itu dibasuh dengan air lagi 5 kali berikutnya. Itu kalau najis yang mughalladhah. Ini khusus untuk babi dan anjing saja. Nah, yang mukhaffafah sudah, yang mughalladhah sudah. Maka sisanya dari 7 tadi itu masuk dalam kategori najis mutawassithah. Najis yang pertengahan, ya. Najis yang pertengahan.
Nah, nanti dibagi menjadi dua lagi. Najis itu ada najis yang sifatnya hukmi, ada najis aini. Apa najis hukmi? Apa najis aini? Najis hukmi adalah najis yang sudah nggak kelihatan barang najisnya. Misalnya di pojokan ruang tamu ada bayi pernah ngompol. Lah, ompolnya itu belum kita keringkan, belum kita sucikan, tapi karena angin dan panas, maka pojokan ruang tamu itu kering. Udah nggak kelihatan lagi najisnya, tapi dia tetap najis, namanya najis hukmi. Nggak kelihatan lagi benda najisnya, tapi hukumnya di situ adalah tetap najis. Adapun najis aini adalah najis yang betul-betul kelihatan benda najisnya. Misalnya ada kotoran kucing di ruang tamu, maka itu namanya najis aini. Ada barang najisnya betul-betul kelihatan. Lah, bagaimana cara mensucikan najis hukmi dan najis aini? Ya, ini najis hukmi dan najis aini. Kalau najisnya itu najis aini yang masih kelihatan bendanya, barangnya itu ada, caranya gimana? Ini sekaligus nanti cara mencuci baju yang kena najis ya, di mesin cuci biar tahu semuanya. Kalau najisnya itu misalnya di lantai, najisnya najis aini. Ada tai ayam, tai kucing di situ. Gimana caranya? Pertama, kita pastikan ainun najasahnya itu kita hilangkan dulu. Kita pakai tisu, atau pakai kain, atau pakai benda lain, kertas koran misalnya. Kita hilangkan dulu barang najisnya itu. Betul-betul hilang dan kering, ya, dan kering. Kalau udah hilang dan kering, maka setelah itu tinggal diguyur air. Tentu air suci mensucikan. Cukup dibasuh air sekali saja, diratakan. Maka itu sudah dihukumi suci kembali. Gak usah berulang-ulang, cukup sekali basuh air. Makanya irit sebenarnya, ya. Misalnya cuman ada tai ayam, kotoran ayam. Kita ambil tisu atau kertas koran, kita bersihkan najisnya sampai hilang, betul-betul hilang. Lalu kita ambil air sesendok. Nah, airnya sesendok, pastikan di tempat yang tadi ada kotorannya itu. Makanya biasanya biar nggak hilang jejaknya, sebelum dibersihkan digaris dulu pakai spidol, dibuletin gitu, biar tahu, oh tadi ini wilayah yang kena najis. Ambil air nggak usah banyak-banyak, sesendok, 2 sendok aja udah cukup, diratakan di situ, maka tempat itu sudah suci kembali. Ya. Adapun kalau najisnya hukmi, najis hukmi itu berarti sudah nggak kelihatan benda najisnya, tapi hukumnya belum diguyur air tadi. Ya gimana? Tinggal guyur air aja, dibasuh pakai air saja, maka otomatis itu kemudian suci. Nah, air yang kita pakai untuk mensucikan lantai tadi yang kena najis, berarti airnya menjadi apa? Airnya namanya air mustakmal, tidak najis. Makanya air mustakmal kita lap aja dengan lap biasa, itu lapnya tidak menjadi najis. Ya, karena air yang digunakan untuk mensucikan lantai, setelah kita buang najisnya dengan koran atau tisu sampai bersih, kita guyur air, kita ratakan, airnya itu adalah air mustakmal, tidak najis lagi. Jelas ya ini ya. Maka termasuk kalau nanti misalnya kita mencuci baju ke mesin cuci, caranya gimana? Harus dipisahkan dulu baju yang ada najisnya dan baju yang tidak kena najis. Jangan langsung dicampur semua. Biasanya yang nggak telaten ART karena ART di keluarga baru punya bayi itu sekapup sembarangan. Kalau nggak telaten ART-nya,
popok yang kena pup langsung dicampur di mesin cuci bersama baju ayah dan ibundanya. Ada mukena, ada baju koko, sarung di situ. Diputer, itu nanti najis semuanya kalau begitu. Jadi kalau najisnya kelihatan, dipisah dulu, misalnya popoknya dipisah. Setelah itu, yang kena najis tadi, dihilangkan najisnya, dipucek, baru dimasukkan mesin cuci. Baru boleh diputer bersama pakaian yang lain. Jadi, lah gimana kalau kita misalnya pakaian udah numpuk di mesin cuci, kemudian kita kayaknya kemarin ada yang kena percikan pipis deh ini, udah kadung masuk. Gimana caranya? Apakah harus dikeluarkan lagi? Tidak. Caranya adalah kalau mau mencuci di mesin cuci itu kan misi kita dua. Satu, mensucikan. Dua, membersihkan. Satu, mensucikan. Dua, mencuci. Ya, ada mensucikan, baru kemudian mencuci. Caranya begini. Jadi kalau misalnya ternyata di pakaian kita ada najis yang najis hukmi, yang udah nggak ada lagi benda najisnya, tapi statusnya masih najis, misalnya karena pipis kering, jadi kan dia nggak kelihatan. Maka caranya apa? Baju dimasukkan dulu, baru diguyur air. Airnya tuh belakangan. Baju dulu, baru air. Setelah itu diputer sampai seluruh baju itu betul-betul basah terkena air yang mengucur tadi. Dilihat, kalau airnya itu berubah, warna, rasa, dan baunya kok khas, ini kayak baunya bau pesing, maka itu airnya dibuang. Tapi kalau ternyata setelah diputer, warna, rasa, dan baunya tidak berubah, maka itu sudah suci semuanya. Sudah suci. Yang tadi baju kena pipis juga berarti sudah suci di situ. Air yang di situ namanya air mustakmal. Bisa dibuang ganti air yang baru, boleh juga langsung dikasih deterjen. Proses pensucian sudah habis, tinggal pencucian. Ini biar emak-emak yang kadang-kadang nyuci tidak menghabiskan banyak air, apalagi di Jabodetabek air itu mahal. Ya, jadi air itu jangan terlalu boros. Ada kadang-kadang yang mencuci itu menghabiskan air 1 ton. Karena apa? Karena selama proses muter itu airnya ngalir terus. Jadi kita setelah tahu ilmunya bisa mengirit air. Intinya kalau ingin menghilangkan najis, baju dulu dimasukkan, baru air yang menyusul. Kalau air dulu baru baju, najisnya nggak hilang, malah najis semua. Nah, ini jadi ada urutan-urutannya ya. Kalau ingin mensucikan najis yang menempel di baju, yang najisnya najis hukmi, maka baju dulu baru air. Jangan air dulu baru baju. Ini beda hukumnya. Kalau air dulu baru baju, maka air yang tadi suci malah menjadi najis. Tapi kalau baju dulu baru air, maka air yang datang menyusul itu mensucikan najis. Ya, ini tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Jadi sudah kita bahas. Pertama adalah definisi toharoh, alat-alat untuk toharoh, fikih air, macam-macam najis, dan cara mensucikan najis. Barangkali sampai di sini dulu untuk kajian pertama pada malam hari ini. Nanti masih ada lagi tentang masalah ya wudhu, mandi, tayamum, dan lain sebagainya, karena toharoh ini cukup panjang ya. Tapi kita harus tahu dulu dari bab air agar tahu mana air yang boleh kita pakai dan mana yang tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Baik, ini saja kita kembalikan kepada Ustaz Sofwan. Hatur nuhun, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Insyaallah ini luar biasa. Sangat penting sekali kajian kita pada malam hari ini. Banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Mungkin saya mulai dulu yang terkait ini ya. Ini ada yang tadi terkait nyuci nih Ustaz. Ini mungkin
kebiasaan ini ya, ambil gampangnya nih. Kalau kita nyuci laundry, gimana ya Ustadz? Untuk kita tahu urut sampaikan tadi, masalah najis Ustadz. Kalau kita nyuci di laundry, gimana ya Ustadz? Kita kan nggak tahu bajunya dari orang-orang lasin, najis atau tidak. Mohon pencerahan Ustadz. Oh iya. Kalau nyuci di laundry, kalau bisa kita pastikan yang punya laundry itu tahu cara mensucikan najis. Makanya kalau bekal laundry itu dikasih gini, motonya, bersih, suci, dan wangi. Itu, jadi ada sucinya. Jangan hanya bersih dan wangi, belum tentu suci. Jadi ketika nyari tukang laundry harus selektif juga ya. Karena jangan-jangan dia nggak tahu masalah najis-najis ini. Sehingga apa, baju sekian banyak orang dicampur, padahal itu ada yang bekas kompor, yang penting wangi. Loh. Ya, jadi kita harus tahu. Atau mungkin kalau kita kenal dekat dengan tukang laundrynya, kasih tahu cara biar mencuci itu betul-betul suci. Ya, jadi memang setiap setiap profesi itu perlu ilmu. Makanya kalau kita pengen laundry ya harusnya tukang laundry yang punya ilmu juga. Ilmu bagaimana dia cara mencuci baju bukan hanya bersih dan wangi, tapi juga suci. Atau kalau kita ragu-ragu tuh laundrynya nanti jangan-jangan nggak tahu masalah suci-sucinya. Ya, kita sebelum di laundry kita bersihkan dulu najis kitanya yang nempel di baju. Kita bersihkan dulu najisnya, baru di sana nanti apa? Tinggal mencuci, bukan lagi mensucikan. Nah itu jadi memang harus hati-hati ya tentang hal ini. Baik Ustadz, makasih Ustadz. Ini mungkin masih terkait tentang air ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya jika berwudhu dengan menggunakan gayung tetapi airnya tidak dituangkan melainkan diambil langsung oleh tangan kita ke dalam gayung yang ada gitu Ustadz. Jadi mungkin yang kebiasaan masjid ya, biasanya ada bak besar pakai gayung lagi, jadi air yang di dalam gayung itu yang diwudhukan gitu Ustadz kali. Gini, kalau yang di masjid-masjid kita itu biasanya yang pakai gayung tuh kolamnya besar biasanya. Kolamnya besar, jadi kita pakai gayung ngambil air dari kolam. Nah, karena besar maka airnya itu kan banyak, maka tidak masalah kita pakai gayung sekali pure untuk wajah. Nah, kalau airnya sedikit gimana? Nabi itu pernah wudhu dengan air paling-paling segini nih, 1 mud gitu ya, segini nih, paling segelas lah bisa. Makanya gimana caranya? Ada dalam fikih itu namanya babul iltiraf. Bab tentang hukum kalau tangan masuk ke dalam bejana untuk mengambil air wudhu. Boleh apa enggak? Itu boleh-boleh saja. Jadi ketika kita masukkan air ke dalam gayung, misalnya ini gayung kecil ya, kita mau wudhu. Kita masukkan air ke dalam gayung itu dalam rangka apa? Mengambil air, memindahkan air dari gayung ke anggota wudhu. Itu tidak merubah status air yang di gayung menjadi mustakmal. Kenapa? Karena niat kita itu adalah memindahkan air. Beda kalau begini, ada gayung, kemudian kita wudhunya langsung masukin tangan di gayung itu, airnya masuk lagi, kan? Nah ini yang di gayung jadi mustakmal kalau begitu. Ya, tapi kalau kita niatnya cuma memindahkan air, misalnya nih gayung, ya ada gayung, kita masukin tangan, ngambil air dari gayung untuk wajah, itu ngambil lagi untuk tangan, itu boleh-boleh saja dan tidak merubah status air yang di gayung tersebut. Ya, kenapa? Karena ngambil airnya adalah dalam rangka apa? Ikhtiroh, bukan untuk bersuci. Nah, tapi kalau kita wudhunya ada air di ember, terus wajah kita dibenamkan. Saat wajah kita diangkat, maka air itu jadi mustakmal. Gitu ya.
Saat wajah kita diangkat, air itu jadi mustakmal. Bapak mau mandi besar, masuk langsung ke dalam kolam atau bak mandi di rumah, padahal ukurannya kecil, boleh nggak? Sah nggak mandinya? Sah. Tapi sekeluar Bapak dari bak mandi itu, seketika air di bak mandi menjadi mustakmal. Gitu. Tapi selama Bapak masih di dalam bak mandi, belum keluar, silahkan untuk diratakan kemana-mana. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kemudian kita keluar, padahal kita sudah berpisah dengan air itu, maka air itu menjadi mustakmal. Tidak boleh dipakai untuk bersuci kembali. Nah, termasuk gayung tadi, selama kita posisinya adalah ngambil air untuk memindahkan dari gayung ke bagian wudhu, maka tidak merubah status air itu, tetap suci dan suci. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, makasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin pertanyaan yang kedua juga sudah tersampaikan oleh Ustadz tadi ya. Mungkin banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaannya. Kan perlu ada sesi khusus. Sesi bertanya kali ya tentang taharo ini, tentang air dan najis. Mungkin saya buka termen ini untuk yang bertanya langsung, biar bisa komunikasi langsung sama Ustadz. Padahal ada yang mau bertanya langsung. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, dari mana nih? Waalaikumsalam. Dari Hendra, Pak. Pak Hendra, ya monggo Pak Hendra. Oke. Ya, Pak Hendra. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas tausiah dan pemahaman terhadap air dan jenis-jenis najis tadi. Yang ingin saya tanyakan dua, kalau nggak salah dengar tadi Ustaz menyampaikan jika sesuatu yang memabukkan itu tergolong najis. Ya. Nah kita kan saat ini kan di masa pandemi sudah sering banyak menggunakan hand sanitizer ya, dan itu 70% alkohol. Dan kita kadang-kadang itu menggunakan itu sebelum sholat ya, kita sudah wudhu kemudian mau sholat kita pakai alkohol itu. Nah apakah sah sholat kita? Kalaupun itu masih tergolong najis, apakah yang harus kita lakukan? Apakah harus membersihkan lagi tangan kita? Begitu juga kalau misalkan kita menggunakan parfum yang mengandung alkohol itu bagaimana hukumnya? Dan bagaimana cara membersihkannya, terutama kalau kita sudah terkontak dengan alkohol tadi. Apalagi yang di dalam lab, itu mungkin sering kali kita menggunakan alkohol tersebut. Kemudian yang kedua, kebetulan kami profesinya dokter hewan, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, kalau tadi dijelaskan itu air liur dari hewan khususnya babi dan anjing itu termasuk najis mughaladah, najis besar. Nah, bagaimana kalau kita menyentuh selain itu, misalkan tubuhnya ataupun selain dari mulutnya, namanya tubuhnya, tetapi kita tidak tahu kalau di tubuhnya itu mungkin pernah terjilat atau pernah tertumpahi dengan air liur tersebut. Apakah kita juga harus melakukan membersihkan dengan prinsip membersihkan najis mughaladah tadi? Nah, saya juga pernah mendengar untuk membersihkan najis mughaladah itu, ini nggak tahu benar atau tidak, untuk tanah itu bisa diganti dengan sabun. Nah, itu apakah benar atau tidak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya. Yang pertama, apa hukumnya hand sanitizer atau parfum yang dipakai padahal di situ ada kandungan alkohol? Pertama begini, setahu saya alkohol yang ada dalam minuman keras dengan alkohol dalam parfum itu enggak sama, beda ya, sehingga yang tentu yang najis itu yang ada di dalam khamr, minuman keras. Adapun alkohol yang ada di hand sanitizer atau parfum itu bukan beda jenis lah pokoknya ya, dan itu tidak termasuk najis yang yang dikhawatirkan.
Itu yang pertama. Jadi nggak apa-apa pakai parfum, misalnya mau ke masjid pakai Axe, kan itu ada alkoholnya ya, gitu langsung spray, itu nggak masalah dan tidak najis. Ya. Kalau memang hand sanitizer najis, tentu ulama kita di MUI udah lama memberikan fatwa melarang menggunakan hand sanitizer ketika mau sholat. Nyatanya mereka diam-diam aja, dan ulama-ulama kita mendiamkan. Itu artinya memang tidak ada pantangan untuk kita menggunakan itu walaupun mau sholat. Yang kedua, apa hukumnya kalau kita memegang anjing atau babi? Kalau kita memegangnya dalam kondisi kering, insya Allah aman. Tapi kalau kita memegangnya adalah tangan kita yang basah atau bulu dia yang basah, maka sebaiknya tetap kita bersuci setelah itu. Karena kalau kering ketemu kering, itu enggak memindahkan najis. Tapi kalau salah satu basah, disitulah najisnya berpindah. Namanya anjing, itu kemungkinan besar kan suka jilat-jilat bulunya. Kalau kemudian kita tangan basah, nempel di bulu anjing, otomatis najisnya pindah ke tangan kita. Gitu. Tapi kalau tangannya kering, maka tidak ada perpindahan najis dari barang kering ke kering. Gitu ya. Nah, dengan ini semoga nanti walaupun berhubungan dengan binatang, ya tetap aman, tahu cara mensucikan dan tahu kapan tangan kita terkena najis atau tidak. Yang mensucikan dengan sabun tadi, apa benar pendapat tersebut? Tanah digantikan dengan sabun. Tidak bisa digantikan dengan sabun. Ada kalau misalnya sabun tanah, ada mungkin malah sabun terbuat dari tanah, itu ada. Tapi kalau kita ganti dengan Lifebuoy atau Dettol atau apa itu namanya, ya sabun-sabun yang biasa kita pakai, itu tidak bisa untuk mensucikan. Dia membersihkan dan wangi, tapi tidak suci. Dan ketika diteliti, ternyata ketika kita misalnya dijilat anjing, lalu kita bersihkan dengan sabun, itu bakteri-bakteri dari anjing itu nggak hilang. Tapi kalau kita menggunakan tanah, ini hikmahnya ya, hikmah. Kalau kita menggunakan tanah, maka ketika dilihat bersih betul, itu nggak ada lagi bakteri yang nempel pada tangan kita. Nah, makanya tidak bisa digantikan debu dengan sabun, kecuali sabun tanah, yang memang dia bahan aslinya ya tanah gitu ya. Tapi kalau sabun Lifebuoy, Dettol, Nuvo, itu tidak bisa dipakai menggantikan debu untuk menghilangkan najis. Itu wallahu a'lam bishawab. Oke, matur suwun Ustaz. Sami-sami Pak Indra. Yuk, baik. Makasih Ustaz penjelasannya. Mungkin kita buka lagi pertanyaan langsung. Saya minta ibu-ibu nih, perwakilan dari ibu, kalau ada yang mau bertanya. Dari ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Videonya Pak Sofwan, video. Baik. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Atau ini mic-nya yang nyala Pak Herman Sarip Patas? Ya, siap Pak. Silakan Pak Herman. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Di sini saya menanyakan dua hal Ustaz. Ya, bisa didengar Ustaz? Bisa dengar suaranya Ustaz? Bisa dengar suaranya Ustaz? Jelas, jelas. Oh ya, siap. Gini Ustaz, terkait dengan anjing tadi Ustaz. Ya, kan kita kalau kami di Padang Ustaz, masih banyak warga yang memelihara anjing. Bahkan banyak juga anjing liar Ustaz. Sampai menginjak ke teras masjid atau rumah gitu. Nah, kita menemukan ini banyak jejak anjing misalnya di teras masjid. Kita padahal sudah berwudu ini. Nah, gimana itu hukumnya Ustaz? Apakah kita boleh menginjak ataukah kita harus menghindari gitu?
Kemudian bagaimana cara membersihkannya bekas injakan kaki anjing ini, Ustaz? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan laundry tadi, Ustaz. Kita nggak tahu itu di laundry apakah kawan-kawan setelah pulang berburu itu ngantar bajunya juga ke laundry, kita kan nggak tahu. Terus kita udah gabung tuh nyuci di sana. Terus gimana itu, Ustaz? Apakah ini ada solusinya bagi Ustaz itu? Ya, terima kasih dari Padang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Padang Minang Sayo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. sehat, Ustaz. Baik ya. Yang pertama anjing ya. Jadi kalau kita tidak melihat langsung anjing itu jilat-jilat lantai misalnya, kita tidak diperintahkan untuk mensucikan. Tapi kalau kita lihat anjing itu baru menjilat-jilat lantai tempat kita sholat misalnya, nah di situ kita harus mensucikannya. Jadi nggak usah mencari-cari najis. Ya, kalau kita lihat berarti baru itu najis. Kalau nggak kita lihat nggak usah nyari-nyari gitu. Nah kalau kayak telapak kaki anjing gitu ya, ya namanya binatang melintas kapan saja, kita tidak bebani juga untuk ngepel. Masuk ngepel tanah kan ya nggak mungkin ya kan, tanah ada bekas anjingnya, ya udah biarin aja, nggak usah dipel-pel. Wong itu memang tanah ya, akan kalaupun itu ada najisnya akan hilang sendiri dengan panas dan angin gitu. Jadi kita tidak dibebani untuk mencari-cari najis, kecuali kalau jelas, memang betul-betul jelas kita lihat, baru itu kemudian kita sucikan. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau laundry? Ya memang sebaiknya kita selektif memilih tempat laundry. Tapi kalau misalnya kita udah kadung nyucikan di sana, ya kita husnudon aja. Udah kadung diantar, udah kering, udah wangi, husnudon aja. Insya Allah, semoga dia juga orang muslim dan dia tahu cara mensucikan najis. Ya insya Allah tetap suci. Lagian kan kemungkinan ya, kalau kita ini rata-rata kan pakaian kita suci dari najis ya, insya Allah. Kecuali yang punya bayi, lah itu mungkin harus lebih hati-hati. Bukankah kita kalau setelah buang air, setelah itu juga langsung bersuci? Jadi kalau sekiranya cuma keringat, terus debu, itu nggak masalah. Tapi kalau kita yakin kena najis, lah berarti di situ kita harus sebelum dilondrikan, sebaiknya kita sucikan dulu di rumah, baru dilondri gitu. Nah, tidak perlu kita juga mencari-cari atau menanya-nanya tukang laundrynya, menanya-nanya ini ada nggak yang tadi bajunya itu kena najis, nggak usah ditanya. Udah pokoknya dilondrikan, kita yakin husnudon dia adalah orang yang muslim yang tahu, berarti hasilnya insya Allah suci. Tapi seandainya memang dia adalah belum tahu, alangkah baiknya kalau kita kasih tahu tentang cara mensucikan pakaian yang sesuai dengan syariat. Makanya kalau yang ngerti ya masalah laundry ini biasanya akan ditulis tuh di iklannya, suci, bersih, wangi. Ada kata-kata suci gitu. Karena memang tidak semua tukang laundry itu ngerti masalah membersihkan najis ini. Makanya kita yang antisipasi, kalau memang baju kita kena najis, ya kita bersihkan, kita sucikan dulu dari rumah. Kalau kita memang nggak ada najisnya, ya udah kasih buat tukang laundry. Kan biasanya tukang laundry itu kan sekali nyuci kan baju kita aja, nggak campur sama orang lain kan. Kalau dicampur-campur sama orang lain nanti aku ketukar-tukar, ya kan. Jadi itu biasanya kalau sekali masuk itu baju satu orang. Kalau kita yakin saat diantar baju kita nggak kena najis, insya Allah juga hasilnya suci dan tidak kena najis. Itu orang lain. Nah ini kalau kita lihat langsung. Tapi kalau kita nggak lihat langsung, kita tidak dibebani untuk mencari-cari. Itu namanya takalluf, menyengsarakan, merepotkan diri sendiri.
Ya, kalau ada kenalan tukang laundry, sesekali mampir ngopi sambil ngasih tahu cara laundry yang syar'i. Itu ya. Baik, itu Pak Irman. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Insyaallah alhamdulillah kajian kita malam ini memang kajian fikih ini harus runtut ya Ustaz, ya, harus runut dari mulai taharah pun juga runutannya jelas, dari air, dari najis dulu, nanti baru yang tentang wudhu dan selanjutnya tayamum dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah 5 menit lagi menunjukkan pukul 9 malam. Jadi ini apalagi ini ada Pak Ketua KJMNI, alhamdulillah udah bergabung. Ini di sana sepertinya udah jam 11 ya. Pak Ketua ini lagi di Papua ini. Mungkin Pak Ketua ada mau menyapa dulu para jemaah. Pak Dr. Hewan Makmun. Assalamualaikum. Salam ya, silakan. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz. Mohon maaf nih Mas Sof. Lagi sama Pak Wakil Bupati Merauke, jadi nggak enak mau bicara ini teman-teman. Terima kasih kehadirannya. Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mohon berkenan untuk selanjutnya Pak Ustadz untuk menemani kami di KJMNI. Insyaallah. Karena rencananya kita rutin pekan pertama setiap bulan itu fikih begitu, biar nyambung ilmu fikih kita semua ini, karena nggak pernah kita ini kan mungkin hanya 10% kali ya ada yang belajar khusus begitu, biar kita memahami betul sehingga ibadah-ibadah kita terjaga kehusuan, kesahannya begitu. Terima kasih Pak Ustadz dan teman-teman sekalian, teman-teman panitia terutama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua, tetap jaga kesehatan. Ya udah. Kegiatannya lancar. Baik, mungkin kita cukupkan ya, insya Allah. Seperti yang Ketua sampaikan, kita kajian fikihnya setiap pekan pertama setiap bulan. Jadi insya Allah bulan depan Ustadz lagi yang mengisi. Dan terkait pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan di-share ke Ustadz ya Ustadz. Nanti disampaikan, dirangkum pas sebelum kajian berikutnya ya Ustadz. Baik, mari kita istighfar dulu bersama 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya ghafiral dhunub wa ya qabilat tawb wa ya satiral uyub, ighfir lana dhunubana saghiraha wa kabiraha, alaniyataha wa sirraha, ma qaddamna wa ma akharna wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah yang maha mengampunkan dosa, yang maha menerima taubat hambanya, yang maha menutup aib kami semua. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang lalu maupun yang akan datang, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang kami sengaja maupun tidak. Ya Allah, tutup segala aib kami di dunia, ya Allah. Jangan Engkau permalukan kami di hadapan manusia. Sempurnakan ya Allah, tutup itu kelak di akhirat. Jangan Engkau hinakan kami kelak di padang mahsyar karena banyaknya dosa kami. Jangan Engkau hinakan kami Allah kelak di hari kiamat karena banyaknya kemaksiatan kami. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa badanan 'alal bala'i sabira wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, karuniakan kepada kami semuanya iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan berkah, kesembuhan dari segala penyakit, usia yang panjang dalam ketaatan, solusi dari setiap masalah. Ya Allah, jadikan seluruh keluarga kami selalu dinaungi dengan sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan ya Allah anak keturunan kami semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah.
Allahumma ya Rabbana, sebagaimana Engkau kumpulkan kami malam ini ya Allah di majelis Zoom ini, kami mohon ya Allah, jadikan ini sebagai muqaddimah untuk pertemuan kami semuanya nanti di taman-taman surgamu bersama Nabi kami tercinta, Rasul kami yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarga besar kami. Allahumma fa'annal ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wasyada'ida wal mihan wal fitana ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, angkat dari negeri kami segala macam musibah, malapetaka, wabah penyakit, virus corona, segala macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin wansur ibadakal mu'minin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi karamika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.